Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di West Pro Good Channel. Untuk cerita kali ini akan menampilkan cerita baru yang berjudul Serial Detektif Indigo. Sebelum cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini terus berkembang dan update cerita dari saya. Bagi teman-teman yang ingin mendengarkan ceritanya, linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Serial Detektif Indigo, Kematian Dr. Kemala, bagian pertama. Sore itu adalah kunjungan rutinku bersama ayah ke psikiater di sebuah rumah sakit milik pemerintah daerah. Kunjungan rutin setahun 3 kali, dan akulah yang menjadi pasien itu. Namaku Alvin Chandra Sakti lengkapnya. Usiaku 23 tahun dan baru lulus kuliah. Kenapa aku perlu kunjungan rutin ke psikiater? Ya, karena ayah memaksaku sejak setahun kemarin. Sedangkan penyebab utamanya adalah sedari kecil aku ini seperti memiliki bakat khusus di luar bakat manusia pada umumnya. Terlebih lagi bakatku ini membuatku sering membicarakan hal yang di luar nalar dan membuatku sering berbicara sendiri. Kata orang, dimulai sejak puber hingga usiaku yang sekarang, aku semakin jelas merasakan dan menguasai bakatku ini. Walaupun seringkali ada kalanya aku tidak bisa mengontrolnya. Aku seringkali melihat kejadian, entah itu dari masa lalu atau masa depan, hanya dengan mendengar cerita orang, dan bisa juga dari sebuah sentuhan, sengaja atau tidak sengaja, pada sebuah benda atau makhluk hidup. Dan aku kadang waktu melihat makhluk selain manusia atau hal gaib, mendengar bisikan-bisikan dan suara yang tanpa wujud penyuaranya. Sepertinya bakat ini yang membuat ayahku gerah dan memaksaku untuk memeriksakan diri ke klinik kejiwaan. Psikiater untuk sesi ini adalah seorang dokter muda. Dia menggantikan dokter yang dahulu yang dinas ke daerah lain. Namanya Dokter Arina. Usianya 4 tahun di atasku. Terlihat seperti tante-tante walaupun masih muda. Aku memasuki ruang prakteknya dan dia menyapa ayah dan diriku dengan ramah. Kami duduk, lalu mulailah ayah menceritakan tentang diriku kepada dokter baru ini. Seperti biasa, pikiranku berada di tempat lain daripada fokus mendengarkan ceramah dokter dengan alasan hiperbola yang diucapkan ayah. Entah mengapa mataku tiba-tiba terfokus pada sebuah foto dengan bingkai ukuran 6R yang dihiasi setangkai bunga mawar segar yang ditempelkan di pojok kanan atas. Bingkai itu diletakkan di meja pas di belakang dokter Arina. Terlihat di foto itu ada gambar 2 wanita yang berusia 20-an. Yang di sebelah kiri terlihat jelas dari rumahnya. Itu adalah dokter Arina waktu muda dulu. Dan yang di sebelah kanan seorang wanita muda berhijab yang menurutku adalah teman dekatnya. Sekejap aku sedikit pusing setelah menatap foto itu. Dan tiba-tiba aku meletuk. Belum mati, kenapa fotonya dikasih bunga, Mbak? Mendadak aku dicita ayahku. Ngomong sembarangan, kamu ini sedang berobat. Yang fokus, omel ayahku. Sedangkan dokter Arina sedikit kaget dan bengong. Kemala baru semingguan meninggal karena dibunuh susternya sendiri. Dia mengucapkan dengan nada agak sinis. Aku hanya melongo sambil mengangguk. Ayah dengan jengkel juga melihat ke arahku. Tidak terasa 1 jam telah berlalu. Ayah keluar dari ruangan terlebih dahulu. Aku menyusul kemudian. Sebelum itu aku meminta kartu nama dokter Arina. Dia memberikan sambil berucap ketus. Kalau mau sembuh berobatnya serius. Entah kenapa dengan sikapnya yang galak itu, aku merasa jatuh hati sama dokter itu. Padahal dia tidak terlalu cakep dan lebih tua 4 tahun dariku. Dalam perjalanan pulang, di mobil aku mendadak merasakan rasa mual di perutku. Pikirku paling juga masuk angin.
Tapi samar-samar terdengar suara yang mengibah di dalam kepalaku. "Jangan, kumohon, jangan pakai aku lagi." Ah. Dan diakhiri dengan teriakan yang memilukan. Sesampainya di rumah, aku langsung menuju kamarku dan berbaring karena rasa mual ini masih terasa. Sambil berbaring, aku memikirkan celetukan pada dokter Arina tadi dan suara dari dalam kepalaku barusan di mobil. Aku jadi makin tertarik tanpa sebab yang jelas dan mulai memikirkan koneksinya secara logis. Aku mendapati diriku sedang berada di sebuah ruangan seperti laboratorium yang sudah terbelengkai dan kotor sekali. Lantainya terdapat banyak noda merah kehitaman yang mengeluarkan bau anyir darah. Aku melihat sebuah pintu. Ku dekati pintu itu dan kubuka. Aku memasuki sebuah lorong yang terlihat bahwa itu adalah sebuah lorong rumah sakit. Ditemani rasa kaget dan ngeri, aku melintasi lorong itu satu demi satu, pintu demi pintu. Pada sisi kanan dan kiri, lorong itu terbuka. Keluarlah satu persatu dari pintu itu seorang pria dengan kedua kaki terpotong dan mengucurkan banyak darah, duduk di kursi roda yang didorong oleh perawat pria tanpa kepala. Lalu ada suster yang perutnya bolong dan mengeluarkan ular dan nanah yang segar. Ada bocah-bocah kundur berlarian tanpa pakaian. Mereka tidak memiliki wajah. Di dekat pintu itu yang paling ujung berdiri seorang wanita muda, seorang suster yang terlihat pucat, namun kulihat tubuhnya masih utuh, tak ada keganjilan sama sekali. Tatapan matanya kosong dan terlihat memelas. Kepalanya semakin menunduk dengan aku semakin mendekatinya. "Aku hanya sanggup sampai di sini, Kak Kemala," ucapnya di hadapanku. Aku terbangun pada pukul 9 pagi dengan tubuh yang berkeringat dan tangan ini yang terasa sangat lemas. Dan aku seperti kehabisan napas karena mimpi buruk tadi. Lalu aku pun mandi dan mengambil sarapan sembari memikirkan yang sangat mengerikan tadi. Sebetulnya aku tidak ingin makan, namun tubuh ini lemas dan harus diisi energi. Setelah sarapan, hatiku tergerak untuk menyalakan komputer dan iseng mengetik pembunuhan Dr. Kemala. Dalam sekejap, aku menemukan banyak artikel tentang yang berisi rangkuman kejadian, keterangan polisi, sampai kesaksian orang terdekat korban. Dr. Kemala ditemukan tewas terbunuh di kota Z dengan tubuh terbakar dan tulang hancur. Sengaja dihancurkan tepatnya, dan semua gigi yang tercabut sebagai satu-satunya bukti identitas bahwa dia adalah Dr. Kemala. Ditemukan cincin, kalung, dan kartu identitas yang tidak sepenuhnya terbakar. Mataku tertuju pada dompetku yang terletak di meja. Pikiranku langsung fokus pada kartu nama Dr. Arin kemarin. Entah mengapa aku jadi tertarik pada kematian Dr. Kemala, dan aku sedikit mempunyai harapan menghubungi Dr. Arina untuk menanyakan apakah dia ada waktu di luar praktek untuk bisa aku temui. Aku ingin mengajak dia berkencan. Alasanku asal menebak saja. Mungkin sebuah kebetulan, entah mengapa Dr. Arina menerima ajakanku. Mungkin karena aku mengajak makan di kafetaria di rumah sakit tempat dia bekerja. Aku tiba setengah jam lebih awal di kafe rumah sakit tempat Dr. Arina bekerja sebagai psikiater. Aku memesan kopi hitam kesukaanku. Entah mengapa, sejak balita aku suka banget minum kopi hitam tanpa gula. Sambil duduk, aku memandangi suasana kafe ini. Tak lama suasana kafe ini kembali menjadi kelabu dan suram. Aku melihat suster-suster kurus mendorong kereta jenazah. Wajah keriputnya tanpa bola mata. Seorang mantri juga terlihat sedang menyeret sebuah tubuh yang terpotong. Dan beberapa dokter yang terlihat keluar dari sebuah kamar operasi dengan masing-masing membawa sekeranjang janin merah. Jijik aku melihatnya. "Hai, ngapain bengong?" sapa Dr. Arina. Aku langsung terbangun dari lamunanku. Apa tadi ya yang aku lihat? Apakah masa lalu di rumah sakit ini? Sapaan yang tadi sedikit mengagetkanku, namun aku lega
karena bisa kabur dari pemandangan yang tak mengenakan tadi. Aku menyapanya balik sambil tersenyum malu. "Kamu datang lebih awal ya? Tadi memperhatikan apa sih? Kok sampai bengong gitu?" tanya dokter Arina. Aku jawab dengan alasan seadanya, karena aku yang lihat tadi pasti termasuk hal yang tidak masuk akal untuk cewek penuh logika seperti dia. Sore itu di kafetaria, aku menjelaskan maksudnya menemuinya dan menanyakan tentang kematian dokter Kemala, temannya itu. Dokter Arina agak keberatan, namun pada akhirnya dia mau menceritakannya kepadaku. Mayat Kemala ditemukan di area perkebunan tebu, tak jauh dari rumah sakit kecil tempat dia berdinas. Kondisi mayatnya mengerikan, gosong akibat dibakar, kepalanya remuk hingga susah untuk dikenali. Kartu identitas dokternya ditemukan tidak jauh dari lokasi mayatnya, juga baju dinasnya yang bersimbah darah. Polisi menyatakan bahwa tersangka pembunuhan adalah seorang suster berinisial DK. Berdasarkan bukti yang ditemukan di sebuah handphone dengan pesan percakapan korban dengan tersangka dan keterangan saksi-saksi yang terakhir kali melihat korban bernama tersangka sedang melakukan sesuatu berdua, cerita dokter Arina. Setelah dia bercerita, aku berniat untuk menceritakan apa yang aku ketahui secara gaib dan yang aku alami semalam. Dia sinis karena secara logis dia berpikir aku ini pasien penyakit mental minor. Walau begitu, bukan gila atau sinting. Dokter Arina menganggapku pasien yang kerap berhalusinasi. Aku berpikir keras untuk meyakinkan dokter Arina agar mau mendengar ceritaku, hingga aku menemukan ide yang sebenarnya tidak aku sukai. "Mbak, aku ini tidak menderita sakit mental. Aku ini seorang indigo." Wow, sebuah label yang sebenarnya aku benci terpaksa aku katakan. Mendengar itu dia mulai memandangku dengan sedikit serius. "Wah, sekarang kamu menyebut dirimu seorang indigo," kata dokter Arina. Aku tidak habis pikir bagaimana caranya agar dia mau percaya dan mendengarkan ceritaku tentang temannya. Akhirnya terpaksa aku menggunakan kemampuan spesialku. "Mbak Arina, masa kecilmu itu bandel sekali. Kamu mengusili kucing tetanggamu dengan memasangkan lakban pada pantatnya. Semasa SMP, kamu pernah dihukum karena coret-coret dinding toilet dengan ejekan untuk teman sekelasmu. Cinta pertamamu adalah seorang guru praktek pada masa SMA-mu. Namanya Gunawan. Kamu pernah jatuh dari tangga pada usia 5 tahun. Punggungmu membentur ujung besi hingga berdarah dan bekas lukanya masih ada sampai sekarang," ucapku tanpa berpikir. Dokter Arina melihatku dengan mulut terbuka dan melongo. "Kamu tahu dari mana itu semua?" ucapnya dengan bingung. "Hatimu yang memberitahumu, Mbak. Aku juga tahu kok. Saat ini kamu pakai pakaian dalam warna apa?" Plak. Dia melemparkan roti ke mukaku. "Lusa temui aku di rumahku jam 10 pagi saja," katanya dengan sewot sambil memberikan kartu nama pribadinya. Entah kenapa hatiku merasa senang. Apa gara-gara dia mulai percaya atau karena aku diundang ke rumahnya? Aku melihat sosok dokter Kemala sedang membetulkan hijabnya. Ternyata itu sebuah cermin. Kenapa aku berada dalam tubuh si Kemala? Pikirku, kemudian tubuh ini diarahkan keluar dari toilet. Aku berada di sebuah rumah sakit. Nampaknya tidak asing. Ini adalah rumah sakit yang kapan hari aku lihat. Kotor dan penuh makhluk-makhluk aneh. Tapi sekarang terlihat sangat bersih dan normal. Sepertinya aku mendapat visi yang tepat kali ini. Tubuh ini menyapa seorang suster, kemudian berjalan mengarah sebuah ruangan pribadi dengan bertuliskan nama dokter Kemala di pintunya. Suster itu ikut masuk. Aku melihat namanya di tanda pengenal yang ditempel di baju suster itu. Devi Kurnia.
Apakah ini sebuah petunjuk untuk pembunuhan dokter Kemala? Karena inisial suster tadi pas banget, Deka, sesuai cerita dokter Arina yang aku baca dari berita online. Tiba-tiba pandanganku kabur dan kepalaku terasa berat. Aku sadar kembali mendapati diriku sedang memegang sebuah korek api. Tangan ini menyalakan, lalu melemparkannya ke sebuah tubuh penuh luka, tikaman, dan darah segar yang mengucur deras. Mengerikan sekali untuk dilihat bagaimana tubuh lemah itu terbakar berserta luka-lukanya yang membuat ngilu pikiran. Pandanganku kabur lagi. Sepertinya tempat dan waktu berubah lagi. Aku berjalan menuju ke sebuah cermin dan melihat wanita berambut pendek memakai kacamata dengan make up yang tebal. Lalu dibukalah kacamatanya. Ternyata itu adalah Kemala, dokter Kemala. Lalu kurasakan diriku seperti terlempar keluar dari badan Kemala. Aku melihat sekeliling dan kuperhatikan bahwa ini adalah sebuah kamar hotel. Aku melihat keluar jendela untuk mengetahui di manakah aku berada saat ini. Aku melihat sebuah bangunan dengan tulisan Palapa menyala. Aku berbalik dan melihat sebuah laptop menyala. Aku dekati dan terlihat sebuah blog yang bernama loveblogspot.com dengan nama blogernya adalah Miss Blockhead. Aku kembali menuju ke toilet dan masih mendapati Kemala di depan cermin. Aku dekati dan aku hisap masuk kembali ke dalam badannya. Dan pandanganku kembali kabur. Kepalaku terasa berat sekali. Oh, senangnya hatiku hari ini dokter Arina mengundangku ke rumahnya. Masalah pembunuhan Kemala aku kesampingkan. Padahal ini bukan pertama kalinya diriku jatuh cinta. Sepertinya dari awal wanita semigala itu sudah masuk ke hatiku. Sengaja hari ini aku bangun pagi untuk mempersiapkan diri. Seolah aku gelap mata karena sudah gede rasa memenangkan perhatian dari dokter Arina. Kumanjakan tubuh ini dengan mandi sebersih mungkin hingga wangi sabun melekat erat di badanku. Kuambil pakaian terbaikku dari lemari, sepatu ku bersihkan hingga terlihat baru lagi. Kemudian aku menuju meja makan dan sarapan. Jam 9 pagi diriku sudah bersiap di depan rumah menunggu ojek online yang sudah aku pesan. Aku tidak punya mobil. Ada juga mobil ayah dan diriku pantang untuk meminjamnya. Akhirnya ojek yang kupesan datang menjemputku. Kami pun meluncur ke rumah dokter Arina. Alamat rumah dokter Arina mudah untuk ditemukan. Tukang ojek yang mengantarku seakan sudah hafal arah ke rumahnya. 2 tikungan sebelum sampai di rumahnya, ojek yang kutumpangi terhenti karena ada iringan jenazah. Sembari menunggu iringan itu lewat, mataku tertuju pada sebuah pos satpam di ujung tikungan. Pas arah seberang, kami berhenti. Ada seorang gadis manis berwajah tanpa ekspresi sama sekali. Dia mengenakan pakaian semacam daster berwarna kebiru abu-abuan. Gadis itu menatap langsung ke mataku, seakan kami sudah saling mengenal. Iseng ku bertanya dalam hatiku, siapakah dirinya? Nanti saja kita berkenalan. Sebuah suara menaung di kepalaku, seakan suara itu datang langsung dari samping telingaku. Sekejap kepalaku menoleh lagi ke arahnya, namun gadis itu sudah lenyap. Aku yakin dia bukan manusia. Akhirnya sampai juga di rumah dokter Arina. Rumahnya terlihat masih model 80-an. Hanya pagar dan taman yang tampaknya direstorasi dengan sentuhan arsitektur modern. Ku pencet bel di balik pagar dan muncul seorang laki-laki parubaya memakai pakaian batik. "Mencari siapa, nak?" tanyanya. Ku jawab maksud kedatanganku kemari dan dibukalah pintu pagar. "Duduk saja di kursi teras, biar ku panggilkan anakku," katanya dan aku mengiyakan. Ternyata lelaki itu adalah bapaknya pujaan hatiku saat ini. Rambutnya yang putih rata, namun badannya masih tegap. "Airin sudah saya beritahu, kamu datang. Tunggu saja ya, saya mau melayat ke RT sebelah,"
kata lelaki itu sambil meninggalkan diriku di teras rumah. Sambil duduk santai, mataku berkeliling melihat taman kecil di rumah ini. Namun saat aku merasakan sebuah getaran hawa yang tidak biasa. Hawa itu bukanlah hawa yang dimiliki oleh manusia, sehingga tengkukku merinding dan kepekaanku mulai menunjukkan sesuatu. Siapa lagi kali ini? Tanyaku dalam hati. Aroma kamboja dan minyak saffron mendadak ikut meramaikan suasana gaib yang aku rasakan di teras rumah ini. Pikiranku jadi semakin penasaran. Apakah ada yang tidak beres di rumah ini? Segera aku tepis pikiran negatif itu, karena Dokter Arina adalah seorang wanita yang berpendidikan, yang sangat menggunakan logika untuk berpikir. Namun hawa ini masih ada, seakan mengelilingi badanku. Selamat pagi Alvin, kamu ini selalu tepat waktu ya orangnya. Suara sapaannya. Dokter Arina memecah konsentrasiku yang berfokus pada hawa yang tidak enak tadi. Herannya ku dapati hawa itu seakan hilang dengan munculnya Dokter Airin. Akhirnya kami berdua mengobrol. Dimulai dari ku jelaskan tentang diriku di luar statusku sebagai pasien mental. Sedikit demi sedikit dia mulai bias menerima penjelasanku. Namun dia mengatakan bahwa sesuatu yang hanya halusinasi di dalam kepala tidak akan bisa mengalahkan logika. Aku paham itu. Indigo. Vin, boleh ku panggil kamu dengan Vin saja? Ya, boleh saja, biar lebih akrab, jawabku. Beberapa dokter senior pernah bercerita tentang anak indigo yang pernah mereka tangani, dan kejadian di luar nalar yang terjadi waktu memeriksa mereka. Tapi aku tidak percaya begitu saja. Tak kusangka saat ini diriku sendiri yang mengalaminya, katanya sambil menatapku tajam. Dan dia bertanya, seperti apa rasanya mampu membaca sesuatu, Pin? Hatiku tahu apa maksud dari pertanyaan itu, dan dengan senang hati akan kujawab. 2 jam berlalu dan kami masih asik mengobrol, hingga Dokter Arina mengatakan dia ingin mengajakku bertemu seseorang. Kami pun beranjak dari tempat duduk, berpamitan dengan ayahnya dan segera menuju mobil Dokter Arina. Dia mulai sebuah percakapan kecil di mobil. Vin, mulai sekarang panggil saja aku dengan namaku langsung, gak usah pakai mbak atau dokter. Wah, masih merasa muda ya? Oke siap, jawabku. Dan dia melirik sambil mengerutkan dahinya. Aku ingin mengenalkanmu pada seseorang, Vin, katanya memulai pembicaraan lagi. Dia yang membuatku tergerak untuk menjadi psikiater. Dan dia mungkin dengan kemampuanmu itu kamu bisa apa? Balasku. Bisa membantuku mengobati Nina, keponakanku. Mendadak terjadi lagi pikiranku di bawah. Entah kemana kali ini. Sebuah pintu merah terbuka dan kulihat seorang gadis kecil sedang berdiri di daun jendela. Seperti sadar akan kehadiranku, gadis itu lalu turun dan segera berlari ke arahku. Sekejap dia memelukku erat sambil menangis sejadi-jadinya. Om, Nina mau pulang. Nina mau bertemu papa dan mama lagi, katanya sambil terisak. Ku coba menghapus air mata di pipinya yang terlihat dekil. Gadis ini seperti tidak terurus dan terkunci di kamar ini. Nina, Om akan membantumu. Om berjanji. Sebelumnya, ayo Nina ceritakan dulu apa yang sebenarnya terjadi pada Nina dan kenapa Om bisa ikut berada di sini. Duar, sebuah suara keras seperti mercon mendadak membuatku kaget. Dia sudah kembali, Om. Tante jahat itu kembali, teriak Nina dengan sangat ketakutan. Lalu pandanganku berubah menjadi gelap dan semakin gelap, diikuti dengan badanku yang perlahan terasa lemas. Kesadaranku telah kembali dan aku masih berada di dalam mobil Arina yang menuju kediaman Nina. Apa dirimu merasa bisa menyelamatkan gadis kecil itu? Sebuah suara datang dan bergaung lagi di kepalaku. Suara yang sama seperti yang aku dengar tadi pagi di perjalanan menuju rumah Arina. Siapa lagi kamu?
Tanyaku dalam hati sambil berusaha tenang karena aku sudah tidak ingin Arina gelisah. Panggil saja aku Kimi. Kau benar-benar pria yang hebat, yang berani menjawabku, jawabnya. Kau menginginkan apa dariku? Tanyaku lagi. Tutup matamu sejenak, akan kuberitahu, balasnya yang membuatku ragu, tapi kuturuti saja karena rasa penasaranku. Ingatkah kamu dengan wanita itu? Aku melihat seorang wanita yang berpenutup muka, yang sedang sendirian bertarung dengan puluhan pria bersenjata pedang dan tombak. Wanita itu tampaknya sudah terluka. Lihatlah anak kecil yang membantunya. Dan kulihat pula seorang bocah laki-laki kecil. Dari perawakannya, dia masih berusia sekitar 3 tahun. Bocah itu berjalan ke arah wanita tadi. Dan tiba-tiba dari tangan bocah itu keluar ratusan bola cahaya yang disertai petir-petir yang menyambar ke arah puluhan pria bersenjata tadi. Lalu setelah mengeluarkan serangan, bocah itu jatuh pingsan di samping wanita yang melindunginya. Aku berusaha mendekat untuk membantu mereka, tapi sepertinya kehadiranku tidak diketahui oleh si wanita tersebut. Ku coba bertanya, namun wanita berpenutup muka itu tidak mengubrisku. Ku sempatkan untuk melihat wajah si bocah tadi, dan aku melihat wajah yang sangat familiar. Wajahku sendiri, wajah semasa kecilku. Tiba-tiba dari arah belakang, puluhan pria berpakaian seperti prajurit menembus badanku badai angin. Mereka lalu menghubungi wanita dan bocah tadi. Mereka para pengawalku yang setia, dan benar bocah itu adalah diriku. Kau tak akan bisa mengingat kejadian ini apabila aku tidak menunjukkan kepadamu pangeranku. Sontak diriku kaget, terkejut mendengar penjelasan dari Kimi. Ribuan pertanyaan yang selalu muncul di pikiranku tanpa bisa ku jawab. Aku Kimi, salah satu ratu di alam jin, dan kau adalah manusia spesial. Kubuka mataku dan kembali sadar. Rasa tidak percaya masih mendekat di hatiku sambil kubayangkan masa kecilku yang biasa saja. Kenapa kau jadi keringetan begitu? AC-nya kurang dingin ya? Tanya Arina kepadaku memecah keheningan. Tidak. Aku hanya bermetabolisme saja. Sebuah jawaban yang paling bego dengan asal nyeplos kuucapkan pada Arina yang sedang menyetir. Oh, oke, balasnya dengan cuek. Hari ini terlalu banyak visi yang kudapatkan hingga badanku sedikit lelah. Entah kejadian apa lagi yang aku dapatkan di rumah Nina nanti. 1 belokan lagi kita sampai di rumah kakakku, Vin. Ingat ya, jangan ngoceh macam-macam tanpa izinku, ucap Arina. Siap bu, diikuti dengan tatapan galak ke arahku. Kudobrak pintu besi berwarna merah itu dengan sekuat tenaga. Brak! Akhirnya aku memasuki ruang utama tempat Nina disekap. Wewe gombel, kutemukan Nina tergeletak lemah di atas sebuah tikar jerami tepat di depan jendela teruji yang sudah berkarat. Ku angkat tubuhnya yang sangat lemah itu. Ku gendong dan langsung kakiku bergerak cepat keluar dari kamar dan menuju terowongan cahaya tempatku datang menuju alam jin ini. Terowongan itu sudah terlihat dan aku berlari bergegas menuju ke sana. Namun tiba-tiba, kau tak akan mampu menghadapiku manusia. Ayo lepaskan anak itu, maka ku ampuni nyawamu, ancam Wewe Gombel yang berdiri tepat di depan terowongan cahaya berusaha menghalangiku menyelamatkan Nina. Ucapkanlah Alvin, ayo kau sangat membutuhkan pertolonganku saat ini, ucap Kimi yang mendadak muncul di samping kiriku. Entah datang dari mana dia, tidak akan sampai kapanpun. Dan kutegaskan sekali lagi padamu, kau tak berhutang apapun pada diriku. Kejadian waktu itu kuanggap tidak pernah terjadi. Minggirlah Kimi, jin tua itu sudah berhasil membuatku marah. Dan aku yakin kau tahu apa yang segera terjadi padanya, ujarku pada Kimi, dan dia sedikit menjauh ke belakangku. Biarkan aku membawa gadis itu pangeran.
Kimi selalu mengambilku pangeran apabila dia menunjukkan kekuatannya kepadaku. Ucap Kimi berusaha meyakinkanku. Aku percaya padamu untuk itu. Lindungilah Nina dan lindungilah dirimu juga, balasku sembari menyerahkan Nina kepada Kimi. Lalu ku berlari ke arah Wewe Gombel dengan amarahku yang telah memuncak. Berani melawanku manusia bodoh. Tawa jin tua itu menyambutku. Dua. Tendanganku tepat mengenai kepala Wewe Gombel, disertai petir-petir kecil yang keluar dari kakiku sedikit membakar kulitnya. Kurang ajar kau, teriaknya kesakitan sembari jin tua itu mencoba untuk berdiri dan yang sudah terlanjur marah mulai menyiapkan pukulan energi seperti yang dulu pernah Kimi perlihatkan. Bola-bola energi berbagai warna yang disertai kilatan-kilatan ledakan energi mulai berkumpul di kepalan tangan kanan dan kiriku, dan kuhantamkan semuanya ke tubuh Wewe Gombel hingga tercipta sebuah ledakan yang mencabik-cabik seluruh tubuh jin tua yang jahat itu. Tolong aku Tuan, ampuni aku yang sudah tua ini, ucap Wewe Gombel lemah. Ku dekati kepalanya yang tergeletak lemah itu. Aku sudah memintamu dengan baik-baik, bahkan memperingatkanmu. Sekarang aku tidak akan mengampuni Kiyoshi, ucapku padanya. Dari mana kau tahu nama itu? Mana mungkin seorang manusia bisa mengetahui nama-nama asli bangsa kami, para jin, ujarnya ketakutan dan semakin lemah. Siapa kau manusia? Siapakah dirimu yang sebenarnya? Teriaknya dengan penasaran, dan Kiyoshi alias Wewe Gombel pun tewas. Jin tua itu mati dengan rasa penasaran tentang keingintahuan tentang diriku. Kimi, ayo kita kembali ke alamku. Kimi pun mengikuti keterowongan cahaya. Seharusnya kau tadi tak perlu semarah itu. Kiyoshi itu bisa kau kalahkan dengan mudah. Aku tidak ingin melihatmu semarah itu pangeran, ucap Kimi sambil menundukkan wajahnya. Lalu dia menyerahkan kembali Nina kepadamu. Kami bertiga akhirnya kembali ke alam manusia dan terowongan cahaya menghilang dengan sendirinya. Segera aku melangkah menuju tubuh manusia Nina. Kemudian kubaringkan tubuh jiwa Nina di sampingnya. Dengan sendirinya tubuh jiwa itu menyatu dengan tubuh manusia. Tak lama kemudian mata Nina terbuka. Dengan lirih keluar ucapan dari bibirnya yang lama membisu. Mama, ucapnya. Nina, Mama di sini nak. Ninaku sayang, kamu sudah kembali, balas Arimbi seraya berniang air mata. 1 jam sebelumnya, Vin, kenalkan, ini kakakku yang kedua, Arimbi, kata Arina memperkenalkan diriku pada kakaknya. Perempuan itu sepertinya tidak banyak bicara, dia menyalamiku dengan kebingungan dengan raut wajah muka penuh kesedihan. Kak, aku membawa pasienku ini, maksudku Alvin, temanku, untuk menolong Nina, ujar Arina kepada kakaknya. Benarkah itu Rin? Tanya Arimbi dengan penasaran. Tolonglah putriku, dia sudah 3 tahun menjadi seperti sekarang ini, pinta Arimbi kepadaku. Diriku sendiri juga kebingungan karena tidak mengetahui masalahnya apa dan bagaimana. Duduklah dulu, biar ku jelaskan dari awal, kata Arimbi. Aku dan Ariana pun duduk sambil mendengarkan cerita Arimbi. Semua bermula sejak 3 tahun yang lalu. Aku dan suamiku membeli sebuah rumah di sebuah perumahan. Seminggu pertama, kehidupan kami masih normal seperti biasa. Keanehan mulai terjadi pada minggu kedua. Malam hari, kami sering mendengar suara seseorang sedang mandi di halaman rumah kami. Suamiku seringkali keluar rumah untuk sekedar melihat, namun tidak menemukan apa-apa. Siang hari seringkali aku mendengar suara wanita tua bercakap-cakap dari dapur. Dan kujumpai peralatan masak terjatuh di lantai. Hingga suatu malam aku dan suamiku mendengar suara Nina
berteriak ketakutan dari dalam kamarnya. Kami bergegas menuju ke sana untuk menenangkannya. Tapi sungguh aneh sekali. Kami menemukan Nina sedang tertidur pulas seperti tidak terjadi apa-apa. Pagi harinya kami menyadari keanehan yang terjadi pada Nina. Dia tidak memperhatikanku dan suamiku ketika kami menyapanya. Bahkan seharian dia tidak membuka mulutnya untuk bersuara sedikit pun. Dia juga meminta makan hanya dengan memberi isyarat. Itu pun hanya di waktu tertentu. Hal yang sama juga dilakukannya di sekolahnya hingga kami mengambil keputusan untuk menghentikan Nina dari segala aktivitas di luar rumah. Sudah puluhan orang pintar dan paranormal kami datangkan, namun tidak ada yang mau membantu atau menyembuhkan Nina. "Cukup, Mbak. Boleh kulihat Nina sekarang?" ucapku memotong cerita Arimbi. Tanpa berkata dia lalu mengantarku ke kamar Nina. Arina yang mengikuti kami juga menunjukkan roman sedih pada wajahnya. "Aku takut, Win," ujar Arina sembari memegang tanganku. Lalu sebelum sampai di kamar, Nina mendadak kurasakan hawa yang sangat familiar. "Alfian, kau jangan melepaskan kewaspadaanmu. Sebentar lagi kau akan bertemu sesuatu yang jahat dari bangsaku." Suara Kimi dari dalam kepalaku. "Aku siap membantumu jika kamu memintaku. Makhluk itu sungguh jahat dan membenci manusia dewasa, apalagi yang istimewa sepertimu," sambungnya. "Kau diam saja, ini urusanku. Resikonya aku yang tanggung sendiri. Aku masih memiliki Tuhan untuk meminta pertolongan," balasku pada Kimi. Tak seberapa lama diriku tiba di depan pintu kamar Nina. "Aku antar masuk ya, Vin," ucap Arimbi kepadaku. "Nina sayang, ini Mawa bawa ke Alvin untuk menolong Nina," ucapnya lagi yang disambut dengan tatapan kosong Nina. Tubuh gadis 9 tahun itu terlihat biasa saja karena rutin diberi makan dan dibersihkan oleh Arimbi. Keanehan mulai aku rasakan ketika aku memegang tangan Nina untuk pertama kalinya. Sebuah rasa yang disertai perasaan aneh datang membuka sebuah visi singkat dalam kepalaku. Ini bukan Nina, si gadis kecil. Di dalam tubuh itu tak sedikit pun ada jiwa manusia, ucapku dalam hati. Dengan refleks ku tampar pipi Nina. Lalu Arina dengan cepat mendorongku dengan keras. "Apa yang kamu lakukan, bodoh?" ucap Arina dengan keras kepalaku. Arimbi yang kaget hanya membuka mulutnya tanpa berkata apapun. "Aduh, apaan sih, Rin? Kau lihat saja nanti. Nina sebentar lagi akan bicara," jawabku. Tiba-tiba semua mata tertuju pada sosok Nina yang tiba-tiba berdiri dan mengarah padaku. "Kurang ajar kau manusia, beraninya kau menamparku. Akan kubalas kau karena berani mengganggu urusanku." Sebuah suara seperti suara laki-laki keluar dari mulut Nina dengan penuh amarah. Semua yang ada di kamar terkejut kecuali diriku. "Jangan banyak omong kau jin lemah. Makhluk laknat sepertimu harus kusiksa dengan mengerikan," balasku pada Nina. Lalu dengan cepat aku berlari dan membelakangi Nina dan kupegang erat tengkuknya. Dalam hati aku berdoa membaca ayat-ayat suci. "Ah, lepaskan aku. Panas sekali ini. Ampun, ampun. Aku hanya suruhan. Dia yang menyuruhku. Ampun," teriak Nina. Tak lama kemudian teriakan-teriakan yang meminta ampun itu berhenti. Tak kutemukan lagi hawa aneh di dalam tubuh Nina. Pertanyaanku sekarang adalah bagaimana mengembalikan jiwa Nina yang asli. Aku tahu cara menjemput gadis itu. Tapi, ujar Kimi, "Tapi apa? Kau sepertinya mengetahui sesuatu yang berhubungan dengan kejadian ini," balasku. "Bukan itu. Diriku sama sekali tidak tahu apapun. Aku hanya sedikit mengetahui bagaimana caranya bagimu untuk menyelamatkan gadis ini. Tapi resikonya besar sekali. Karena
Kimi terdiam. Karena apa, Kimi? Lanjutkan saja, aku penasaran, tanyaku. Aku ragu, apa kau masih sanggup untuk berkelana ke alamku dengan selamat? Mungkin jika kau ingat bagaimana dulu kau pernah menyelamatkan aku, akan kubuka lagi kemampuanmu untuk menembus dimensi. Dengan begitu, kau bisa memasuki alamku dengan selamat, jawab Kimi. Ucapan Kimi memaksaku untuk mengingat lagi bagaimana dulu aku bisa memasuki alam jin dan menyelamatkannya. Padahal kejadian saja tak sedikit pun pernah aku ingat, atau bahkan serasa belum pernah ku alami sebelumnya. Masih terbesit di benakku kala itu hanya halusinasi yang ia tunjukkan untuk memanipulasi diriku. Aku ambil risikonya. Ayo beritahu aku. Mendengar keputusanku, Kimi dengan perasaan ragu menyuruhku terbaring. Lalu kutanyakan pada Arimbi yang masih syok untuk menyediakan alas untuk diriku dan berbaring. Dia bergegas mencarikannya. Sementara Arina dengan menatap sedikit takut ke arahku, dengan setia menjaga serta memegangi tubuh Nina yang terkulai tak berdaya di tempat tidurnya. Akan ku bantu sampai Nina sembuh. Kau jaga saja tubuhnya. Bantu kami dengan doa dan tetap tenang, ujarku kepada Arina. Kemudian Arimi datang kembali dengan membawa alas tidur untukku. Kalian berdua jangan hiraukan apabila selama diriku terbaring dari gangguan lain. Jaga saja Nina. Jangan pedulikan apabila ada suara yang menyerupai suara Nina. Tetaplah di kamar ini, oke? Pintaku sebelum aku mulai kelana di dimensi. Lalu kubaringkan tubuhku dan mulai menutup mata. Oke, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.